Chipset di handphone dan tablet berfungsi sebagai otak pada perangkat yang mengelola berbagai fungsi dan kinerja. Chipset terdiri dari beberapa komponen utama seperti prosesor atau CPU, pengolah grafis adalah GPU, modem, dan beberapa pengontrol lainnya. Prosesor CPU adalah komponen utama yang menjalankan perintah dan mengolah data, sementara GPU menangani rendering grafis untuk penampilan visual yang lebih baik. Chipset juga menghubungkan berbagai bagian perangkat seperti memori, penyimpanan, dan jaringan untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan efisien. Jadi chipset adalah pusat pengendali yang memungkinkan perangkat bisa bekerja optimal. Chipset adalah otak dari perangkat itu sendiri. Chipset yang Grace pada saat ini adalah M4 untuk iPad, tablet besutan Apple, dan Bionic 17 untuk iPhone. Sedangkan untuk HP dan tablet Android, chipset yang paling ditunggu adalah Snapdragon X Elite. Snapdragon X Elite yang kekuatannya setara dengan otak PC. Seperti yang telah diketahui, kelemahan terbesar Huawei adalah pada teknologi chipset. Otak dari sebuah HP untuk setiap HP besutan Huawei selalu tidak pernah menyinggung atau membahas chipset apa yang dipergunakan buat perangkatnya, jika saja tidak ada pengguna yang membongkar atau mengotak-atiknya. Lalu apa chipset Mate 70 Pura? Huawei tidak mengungkap chipset yang dipakai di Mate 70 series, sekalipun ponsel flagship itu sudah dirilis. Kini prosesor yang dipakai akhirnya terungkap setelah ponselnya dibongkar habis dan diotak-atik oleh banyak sekali pengguna yang iseng. Salah satunya adalah blogger Changson Repairman yang membongkar Mate 70 RS Ultimate dan melepas chipset yang terpasang di motherboardnya. Dari situ terungkap kalau chipset yang dipakai ini adalah Kirin 9020. Tidak banyak informasi yang bisa diungkap sekalipun chipset tersebut dibongkar ya. Hanya terlihat kalau motherboard yang dipakai ini lebih besar, lebih tebal dibanding yang dipakai di Kirin 9000. Demikian dari GSM Arena. Nah, sejauh ini spesifikasi Kirin 9020 yang sudah diketahui adalah antara lain adalah punya 8 core dan 12 thread CPU, 1 core berkecepatan 2,5 GHz, 3 core 2,5 GHz, dan 4 core ya. Ini hanya 1 thread ya. Lalu GPU yang dipakai adalah Melion 920 yang berkecepatan 840 MHz. Chipset itu dipadukan dengan RAM hingga 16 GB, memori internal hingga 1 TB. Performa Huawei Mate 70 ditenagi baterai 5300 mAh yang pengisian cepat 66 watt dan wireless charging 50 watt. Mate 70 Pro atau Mate Pro Plus dan Mate 70 masing-masing memiliki baterai berkapasitas 5500 atau 5700 mAh dengan pengisian cepat 100 watt dan wireless charging 80 watt. Aspek menarik dari Mate 70 series ini salah satunya adalah penggunaan material bernama titanium basalt yang diklaim meningkatkan ketahanan ponsel itu pada saat jatuh. Selain itu, penggunaan kaca Kunlun generasi kedua juga dijanjikan punya kekuatan 2 kali lipat lebih tinggi dibanding generasi pertama, Kunlun pertama. Huawei Mate 70 merupakan varian paling kecil dari lini ponsel ini. Mate 70 hadir dengan layar LTPO OLED berukuran 6,7 inci yang memiliki resolusi VHD+ dan refresh rate 120 Hz. Chipset ini walau memiliki keunggulan dari chipset sebelumnya, hanya bisa disejajarkan dengan Snapdragon 8 generasi pertama buatan Qualcomm Amerika yang telah jadul beberapa tahun lalu. Keunggulan Huawei pada akhirnya hanya berpusat pada pengoptimalan perangkat. Kecanggihan chipset pada akhirnya memang sangat menentukan ya, sedikit banyaknya sangat menentukan dan sangat penting agar perangkat dapat melakukan banyak tugas-tugas berat dan tugas-tugas pintar. Umumnya pengguna masih menggolongkan kualitas Kirin hanya bisa disetarakan dengan chipset kelas menengah dan tidak bisa dikategorikan sebagai chipset premium setelah mereka mengutak-atik, menguji, dan mencobanya. Namun bukan tidak mungkin Cina dalam beberapa tahun lagi akan mengejar ketinggalan di bidang semikonduktor ini. Kalau menurut kalian bagaimana ya? Kalau menurut saya ya sih oke saja. Karena Huawei pun harganya tidak mahal-mahal amat ya. Bisa bersaing lah kalau di sisi harga. Artinya ya dalam hal ini masih boleh lah ya. Oke, cukup sekian, sampai jumpa lagi.